Halo semuanya, selamat pagi. Nama saya Farin Claudia, saya dari kelas 11 IPA 2. Hari ini saya akan mengulang kembali materi bab 2 Agama Buddha mengenai Pancasila dan juga Pancadharma. Saya harap setelah saya menjelaskan materi ini, kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Sebelum kita memasuki materi ini, kira-kira apakah kalian tahu apa perbedaan dari Pancasila dan juga Pancadharma? Mari kita langsung saja masuk ke materinya. Pancasila Buddhis. Pancasila adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Pali yang artinya adalah 5 kemoralan atau 5 nilai moral aturan. Moralitas ini merupakan aturan universal yang harus dijalankan oleh semua orang tanpa membedakan suku, agama, yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ada 5 sila yang harus ditaati dalam Pancasila Buddhis, yaitu yang pertama ada Panatipata Wera Mani Sikkhapada Samadhi, yang artinya adalah aku bertekad mati diri untuk menghindari perbuatan membunuh. Yang kedua itu ada Adinadana Wera Mani Sikkhapada Samadhi, yang artinya adalah aku bertekad mati diri untuk menghindari perbuatan mencuri. Yang ketiga ada Kamesumi Secara Wera Mani Sikkhapada Samadhi, yang artinya aku bertekad mati diri untuk menghindari perbuatan asusila. Yang keempat itu ada Musawada Wera Mani Sikkhapada Samadhi, yang artinya adalah aku bertekad untuk mati diri menghindari perbuatan atau ucapan berbohong. Yang kelima ada Surameraya Majapahmadatana Wera Mani Sikkhapada Samadhi, yang artinya adalah aku bertekad mati diri untuk menghindari minum-minuman yang memabukkan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari sila pertama hingga sila kelima. Kira-kira sila pertama ada apa aja yang harus kita hindari? Yang pertama itu ada menyiksa manusia dan juga menyiksa hewan. Yang kedua ada membunuh manusia dan juga hewan. Yang ketiga menyakiti jasmani manusia dan juga hewan. Ada 5 faktor untuk dapat disebut membunuh. Yang pertama itu adanya makhluk hidup. Yang kedua ada tahu bahwa makhluk itu hidup. Yang ketiga ada kehendak untuk membunuh. Yang keempat ada usaha untuk membunuh. Dan yang kelima makhluk itu mati sebagai hasil dari usaha kita tadi. Sila kedua. Sila kedua yang termasuk ke dalam yang harus kita hindari apa sih kira-kira ya? Yang pertama itu ada mencuri, mencopet, merampok, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada korupsi, manipulasi, penggelapan barang, atau sejenisnya. Yang ketiga itu ada berjudi, taruhan, dan sebagainya. 5 faktor untuk dapat disebut mencuri. Yang pertama, adanya suatu barang atau milik pihak lain. Yang kedua itu ada tahu bahwa barang itu ada pemiliknya. Yang ketiga, ada kehendak untuk mencuri. Yang keempat, berusaha untuk mencurinya. Dan yang kelima, berhasil mengambil barang melalui usaha kita tadi. Kita lanjut ke sila ketiga. Yang termasuk dalam sila ketiga yang harus kita hindari adalah 1. Berzina, melakukan hubungan kelamin dengan bukan suaminya atau istrinya. Yang kedua, berciuman dengan orang lain jenis kelamin yang disertai dengan hawa nafsu birahi. Yang ketiga ada menyenggol, mencolek, dan sejenisnya yang disertai dengan hawa nafsu birahi. Dan yang keempat ada perbuatan lain yang dapat memberikan peluang terjadinya pelanggaran. Faktor dapat disebut berzina adalah 1. Ada objek yang tidak patut diganti atau digauli. 2. Ada kehendak untuk menyetubuhi objek tersebut. Yang ketiga, ada usaha untuk melakukan atau berhasil menyetubuhi dalam arti berhasil memasukkan alat kelamin ke dalam salah satu dari 3 lubang yang kita miliki, yaitu ada lubang mulut, anus, liang peranakan, walaupun hanya sekecil biji-bijian saja. Selanjutnya kita ada sila keempat. Yang termasuk dalam sila keempat yang harus kita hindari adalah 1. Berbohong, menipu, dan sejenisnya. 2. Memfitnah, menuduh, dan sejenisnya. 3. Berkata kasar, memaki, atau sejenisnya. Yang keempat ada omong kosong, ucapan yang tidak ada gunanya, sejenisnya. Dan faktor untuk dapat disebut berbohong adalah ada sesuatu hal yang tidak benar. 2. Ada kehendak untuk mengatakannya. 3. Ada usaha untuk mengucapkannya. Dan yang terakhir ada mengucapkan dan pihak lain itu mempercayai apa yang kita ucapkan nih. Dan yang sila kelima. Selanjutnya ada yang termasuk dalam sila kelima yang harus kita hindari adalah 1. Segala minuman atau makanan yang memabukkan. 2. Barang yang bila dimasukkan atau digunakan dalam tubuh kita bisa membuat kita tidak sadar atau ketagihan. Selanjutnya kita mempunyai faktor untuk dapat disebut mabuk-mabukan. Pertama-tama itu ada sesuatu yang membuat nekat atau mabuk tak sadarkan diri yang menjadi dasar kelengahan dan kecerobohan kita. 2. Ada kehendakan untuk menggunakannya. Kita niat nih pas menggunakan.
Terus yang ketiga, saat kita menggunakan. Dan yang terakhir, itu ada timbul gejala mabuk atau sudah menggunakannya, meminumnya hingga masuk melalui tenggorokan kita. Next, kita akan membahas mengenai Pancadhamma atau 5 sifat mulia. Kira-kira apa definisi dari Pancadhamma? Pancadhamma disebut pula sebagai Kaladhamma, yaitu yang akan memuliakan atau mendukung mereka yang akan melakukan atau mempraktikkan sila. Pancadhamma ini ada 5 masing-masing yang berhubungan secara berpasangan dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Apa saja unsur dari Pancadhamma? Yaitu yang pertama ada cinta kasih dan belas kasihan atau metta karuna. Yang kedua ada mata pencaharian benar atau penghidupan benar atau dapat disebut sebagai sama jiwa. Yang ketiga ada kepuasan atau santuti. Yang keempat ada kebenaran atau kejujuran atau kita dapat sebut sebagai saca. Yang kelima ada ingat dan waspada, yaitu santi sampajana. Dapat kita lihat di tabel ini hubungan-hubungan antara Pancasila dan juga Pancadhamma satu sama lain. Next, kita akan membahas mengenai penghidupan benar. Penghidupan benar itu contohnya ada 1, tidak mengakibatkan pembunuhan. 2, wajar dan halal, bukan karena mencuri, merampok, dan juga mencopet. Yang ketiga, tidak berdasarkan penipuan. Yang keempat, tidak berdasarkan ilmu yang rendah seperti meramal, perdukunan, tukang tenung, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai aspek-aspek sila. Yang pertama yaitu ada ciri-ciri sila. 1, ketertiban. 2, ketenangan. Yang B, ada fungsi-fungsi sila, yaitu pertama, dusilia. Apa itu dusilia? Dusilia adalah menghancurkan perbuatan yang tidak baik atau kita dapat menyebutkannya sebagai fungsi represif. Yang pertama itu ada ucapan tidak benar, perbuatan tidak benar, dan juga penghidupan tidak benar. Dan yang kedua itu ada anfaja, yaitu menjaga orang yang mempraktikannya agar tetap berperilaku baik sebagai fungsi preventif. Notes, praktik sila yang dilakukan terus-menerus akan menumbuhkan kepekaan dalam merasakan ketidaknyamanan dan penderitaan orang lain. Inilah akan membuat kita tetap berperilaku baik. Selanjutnya ada wujud dari sila, yaitu soceya. Soceya adalah kesucian atau kemurnian dalam tindakan jasmani atau ucapan. Dan selanjutnya juga ada sebab terdekat dari sila. Yang pertama-tama ada hiri, yaitu rasa malu dalam diri kita untuk berbuat jahat. Yang kedua ada otapa atau rasa takut akibat perbuatan jahat atau akibat dari kita berbuat jahat. Kira-kira apa cara mempraktikkan sila? Kita dapat melakukannya dengan Pancasila Buddhis, melakukan Pancasila Buddhis atau mempraktikkan Pancasila Buddhis dan juga melaksanakan Pancadharma. Jadi dua-duanya harus seimbang. Next, kita ada manfaat dari kita melakukan sila. Yang pertama itu ada memperoleh kekayaan karena bekerja keras. Yang kedua ada reputasi baik tersebar luas. Yang ketiga ada penuh percaya diri. Yang keempat ada meninggal dengan tenang. Yang kelima ada terlahir di alam bahagia dan juga tercapainya keinginan. Yang ketujuh ada sembuhnya dari penyakit. Dan yang terakhir ada landasan bagi tercapainya pencerahan. Kemudian kita juga ada contoh-contoh dari Pancadhamma yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama itu ada membantu teman yang kesusahan. Selanjutnya ada sabar dalam melakukan sesuatu. Terus juga puas atau bersyukur dengan apa yang udah kita capai. Dan jujur dalam berbicara, tidak omong kosong. Dan yang terakhir, selalu sadar dalam melaksanakan perbuatan atau sesuatu. Oke, kita sudah sampai di titik terakhir. Sekian pengulangan materi agama Buddha mengenai Pancasila dan juga Pancadharma dari saya. Jika ada pertanyaan atau kalimat yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar YouTube channel ini dan saya akan menjawab satu persatu. Terima kasih. Sampai sata bawang tusuk kata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.